Sobat Ruang Miku, salam jumpa kembali di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku dengan Jelisha, Miku Jelisha tentunya. Nah, Sobat pemirsa, kita akan membahas tentang ngobrol juga ini banyak tentang topik yang berada di keseharian kita nih, terkhususnya di kalangan anak-anak, yaitu makan bergizi gratis dari perspektif Gen Z. Untuk itu sudah ada teman ngobrol kita yang keren banget, dia masih usia anak dan berada di bangku SMA loh, keren sekali kan sobat? Kita sapa saja Sobat Kristo Tetelepta. Halo Kristo. Halo Kak Jel. Boleh sapa kepada pemirsa dulu? Halo Sobat Miku. Oke, nah Kristo gimana nih kabarnya nih? Apakah sehat saja atau tidak kurang baik? Puji Tuhan sangat sehat Kak Jel. Luar biasa. Nah Sobat Miku, kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan Kristo mewakili anak-anak Gen Z tentang makan bergizi ini yang sudah kita tahu sudah terrealisasi kan. Nah tapi nih Sobat Miku juga pengen tahu nih kesehariannya Kristo. Sebenarnya sebagai seorang anak, kesehariannya Kristo apa aja nih? Kalau saya sendiri untuk sekarang masih belajar di bangku kelas 10 di SMA Negeri 1 Ambon. Wow, kelas 10 berarti kelas 1 kelas ya? Kelas 10 kakak. Oke. Selain itu juga berperan di Forum Anak Kota Ambon sebagai penanggung jawab klaster 3, yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan dasar kakak. Oke, mungkin sedikit nih Kristo, dari luar teman-teman di luar sana tuh bingung juga, ada yang belum tahu sebenarnya Forum Anak Kota Ambon itu apa, sedikit aja. Oke kakak. Jadi Forum Anak Kota Ambon itu adalah organisasi bagi kita untuk menyuarakan hak-hak anak di Kota Ambon, dan kita bertugas sebagai pelopor dan pelapor kakak. Oke, nah teman-teman Sobat Miku, Kristo ini terlibat di Forum Anak Kota Ambon, dan kita akan melihat sih berarti dia juga cocok nih sebagai representatif dari anak-anak Kota Ambon. Nah kita mau tahu nih, apakah menurut Kristo sejauh ini tentang gizi di sekitarnya teman-teman Kristo aman, ataukah ada yang mau Kristo sharing dulu tentang gizi gitu? Kalau untuk gizi sendiri mungkin aman kakak, tapi ada beberapa masalah-masalah gizi yang sementara ini saya temui di kalangan teman-teman saya. Contohnya itu ada yang mengalami anemia, selain itu juga mengalami kekurangan berat badan. Di usia anak? Iya kakak. Anemia kakak. Wow. Terutama untuk perempuan ya kakak. Perempuan. Iya. Oke. Dan selain itu juga ada yang mengalami obesitas kakak. Tapi kayaknya Kristo ini aman ya, dan sangat Aman, makmur kakak. gitu ya. Oke. Nah Kristo, kalau dari sekitaran Kristo, teman-teman di sekitar Kristo baik di Forum Anak ataupun di SMA 1, apakah dari pandangan Kristo semuanya sudah mengerti nih terkait gizi? Karena kan sekarang sudah tidak ada 4 sehat 5 sempurna kan, sudah lebih dikembang lagi nih. Nah menurut Kristo gimana tanggapan Kristo terkait itu? Kalau untuk di Forum Anak sendiri maupun di sekolah, itu pandangan tentang gizi itu masih kurang kakak. Kenapa tuh? Jadi sekarang itu kan sudah diganti dari 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku. Nah proses pergantian ini masih belum banyak diketahui oleh teman-teman, dan mungkin juga dari pemerintah ataupun dari lingkungan belum banyak yang mengetahui tentang pergantian dari 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku kakak. Oke, tapi menurut Kristo kenapa sih banyak, padahal di lingkungan pendidikan ya, tapi kenapa masih banyak anak-anak yang belum tahu tentang isi piringku ini? Kalau menurut saya sendiri itu karena kurangnya kesadaran dari dalam diri maupun dari dalam lingkungan terkait pentingnya gizi kakak. Oke, tapi kalau dari pendidikan, dari sekolah, menurut Kristo di sekolahnya Kristo gimana? Apakah sudah mulai mensosialisasikan atau guru-gurunya juga sudah mulai singgung sedikit terkait isi piringku ini kayak gimana? Kalau di SMA 1 sendiri itu sudah banyak sekali sosialisasi tentang isi piringku maupun juga tentang gizi kakak. Oh, tapi mungkin harus lebih dikembangkan juga ya? Dikembangkan supaya di semua sekolah dapat pemerataannya juga kakak. Oke, nah kalau itu tadi dari gizi ya, mungkin kedepannya akan dibanyakin juga sosialisasinya. Tapi ini bagaimana sih kesan pertamanya Kristo dan teman-teman di sekitar Kristo saat mendengar akan diadakan makan bergizi gratis oleh pemerintah? Kalau kesan pertama itu pastinya senang sekali kakak. Kenapa senang? Senang karena pemerintah akhirnya melihat dari sisi kita sebagai seorang siswa perlu untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu juga rasa excited kakak. Kapan nih sekolah SMA 1 dapat? Oh berarti SMA 1 belum dapat? Iya kakak, untuk sekarang SMA 1 masih belum dapat. Tapi Kristo tahu di Kota Ambon ini di mana saja sih yang sudah direalisasikan makan bergizi gratis sekolahnya? Kalau untuk perealisasian sendiri itu sudah mulai dijalankan sejak tanggal 6 Januari kemarin kakak. Oh di launching ya? Iya. Dan itu ada dari TK, yaitu contohnya ada di TK Kartika,
Selain itu juga ada di SD Impres Nania, Oke. SMP 16, Wow. dan ada juga di MTS Al Hairun kakak. Oke, semoga kedepannya SMA 1 juga diterapkan. Semoga kakak. Kalau dari sekitarnya Kristo, teman-temannya tuh excited juga ataukah lebih banyaknya itu yang kayak biasa aja? Kalau dari lingkungan sekitar terutama teman-teman di kelas itu sangat excited kakak, karena pasti nanti mereka tanya kapan nih SMA 1 dapat. Oke. Nah, kalau dari Forum Anak Kota Ambon sendiri menanggapinya kayak gimana? Apakah ikut excited juga ataukah? Kalau dari Forum Anak Kota Ambon pastinya anak-anaknya itu sangat-sangat excited kakak. Oke. Biasanya teman-teman Forum Anak Kota Ambon itu apa sih programnya untuk menjawab program pemerintah gitu? Ada nggak? Kalau program pemerintah yang ada pada Forum Anak Kota Ambon ada di klaster saya, di klaster 3, itu menyingkapi dari kota layak anak, indikator kota layak anak, salah satunya itu adalah gizi. Oke, jadi Iya. gizi ini masuk dalam indikator kota layak anak juga. Iya, kakak. Jadi makanya pemerintah juga mendukung nih. Iya. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Tapi tadi kita bahas tentang gizi. Nah, kalau dari pandangan Kristus sendiri yang melihat di Kota Ambon sudah diterapkan, Iya. apakah menu-menunya ini sudah sesuai dengan isi piringku ataukah ada pesan yang ingin Kristo bilang terkait isi piringku ini yang berhubungan dengan makan bergizi? Oke kakak, kalau dari saya sendiri menu-menunya itu sudah sesuai dengan isi piringku, tapi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi karena isi piringku ini bukan cuma untuk satu golongan kakak, tapi ada dari remaja, ada juga untuk balita. Jadi Beda ya? Iya kakak. Oke, bedanya di mana yang Kristo paham? Kalau dari isi piringku untuk remaja sendiri itu satu piring itu harus 1/6 piring itu diisi oleh buah-buahan. Iya. 1/6 piring sisanya untuk protein, 1/3 piring untuk serat, dan 1/3 piring terakhir untuk karbohidrat kakak. Nah, kalau perbedaannya dengan yang kalangan satunya? Kalau untuk anak-anak seperti anak-anak balita, itu mereka memerlukan 30% untuk serat, 30% laginya untuk karbohidrat, dan sisanya untuk protein kakak. Oke, nah menurut Kristo nih, apakah yang Kristo sampaikan ini adik-adik yang di SD mungkin atau juga di SMP sudah bisa memahami isi piringku ini di makan bergizi mereka? Sepertinya mereka masih belum memahaminya itu kakak. Oh, ini pasti gara-gara kita melihat head comment ya. Iya kakak. Nah, tapi menurut Kristo apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi head comment ini? Yang pasti pemerintah harus tetap berpegang juga pada program makan bergizi gratis ini. Selain itu juga pemerintah harus lebih meningkatkan lagi. Oke. Mungkin jika hate comment-nya tentang susu atau tidak ada susu atau mungkin kurang protein, mungkin pemerintah dapat sigap untuk meningkatkannya lagi kakak. Oke. Nah, sekarang nih Kristo, kalau dari Forum Anak Kota Ambon dan Ya. juga yang tadi klaster 3 berhubungan dengan gizi. Karena kan tadi Kristo sampaikan kalau gizi ini masuk dalam indikator kota layak anak. Berarti apakah ada peran untuk Fakota juga membuat kegiatan ataukah tidak ini? Kalau untuk sekarang ada kegiatan kakak, nanti dijalankannya tahun depan, Oke. Januari tahun depan rencananya. Kalau misalnya kegiatan itu seperti apa? Apakah memang mirip dengan program pemerintah ini ataukah melanjutinya? Kalau dari Forum Anak Kota Ambon sendiri itu kegiatannya mirip dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sebelum pemberian makan bergizi gratis ini, kami akan melakukan sosialisasi tentang isi piringku dulu kakak. Sehingga orang tua dapat mengetahui. Selain itu juga anak-anak juga dapat lebih aware tentang isi piringku kakak. Nah, tapi sebelum lanjut nih Kristo, Iya. Forum Anak Kota Ambon kan tadi berarti selaras ya dengan programnya yang makan bergizi ini. Tapi apakah Forum Anak Kota Ambon ini organisasi yang juga di bawah lingkup pemerintah ataukah berdiri sendiri? Kalau Forum Anak Kota Ambon sendiri itu berdiri di bawah pemerintah, yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa Kota Ambon kakak. Oke, berarti sebenarnya kegiatannya juga bisa di-collab berarti Iya, ya Kakak. dengan makan bergizi gratis ini. Iya. Tapi menurut Kristo juga nih ya, untuk sampaikan ke teman-teman, apakah program ini harus kita hanya tutup mata atau kita juga bisa memberi kesempatan kepada teman-teman di luar sana untuk ikut terlibat dalam program ini? Kalau menurut saya sendiri, kita selaku generasi muda kakak harus ikut terlibat kakak. Kenapa tuh? Karena makan bergizi gratis ini seperti investasi kakak untuk masa depan. Terutama untuk kita yang masih duduk di bangku sekolah, itu jadi investasi Menarik ke nih. depan kakak. Nah, Kristo boleh dijelaskan lebih terkait investasi itu maksudnya gimana ya? Supaya teman-teman Ruang Miku juga memahami sebenarnya investasi yang dimaksudkan apa dan bisa membawa dampak positif untuk Iya, diri Kakak. mereka.
Kalau investasi sendiri, kenapa saya bilang investasi masa depan? Karena ketika pemberian makan bergizi gratis ini diberikan untuk kita selaku siswa, kita itu akan memiliki daya fokus yang tinggi. Karena ada satu penelitian di tahun kemarin Kakak, 2024, mengenai tingkat kefokusan seorang siswa dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan bergizi, maka otak kita akan lebih mencerna pelajaran yang diberikan dengan lebih baik. Nah, itu menjadi investasi karena ketika kita sudah memahami materi dengan baik, kita juga tentunya akan dapat jadi nilai lebih yang tertarik baik gitu ya. Oke, Kristo, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita akan jeda sebentar dan kita akan ketemu kembali. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empati tepat waktu dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapat vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Oke, Sobat Miku, kita ketemu lagi dan Kristo. Nah, Kristo, ini kita melanjutin nih pembahasan yang tadi. Berarti ternyata makan bergizi gratis juga sangat menguntungkan ya buat anak-anak. Tapi dari pandangan generasi Z, generasi kita nih ya, 2000 berapa, Kristo? 2009 Nah, Kakak. jadi saya juga masih generasi Z, guys. Jadi menurut Kristo, ini program makan bergizi gratis sebenarnya itu apa sih bagi generasi muda dari pandangan kita? Itu apa? Kalau dari saya sendiri, untuk Gen Z, itu pastinya mereka itu akan menganggap program makan bergizi gratis ini hal yang baru dan hal yang unik, Kakak. Iya sih. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada pemberian makan bagi siswa-siswa. Tapi tahun ini mulai diberlakukan. Itu pasti hal yang unik, hal yang menarik. Dan pasti Gen Z yang sudah lulus pasti akan merasa iri. Ya sih, ya saya juga merasakan iri. Oke, tetapi ini menurut Kristo, dari yang semua sudah dijalankan kurang lebih 2 mingguan ini, programnya sudah dijalankan, apa sih yang perlu dikritisi, yang harus dieval? Karena kan semua kegiatan itu harus evaluasi supaya lebih baik gitu kan, program setiap kebijakan lah istilahnya. Menurut Kristo gimana? Khususnya di Kota Ambon atau di Maluku? Kalau di Kota Ambon dan Maluku sendiri, untuk 2 minggu ini sangat baik ya Kakak. Karena program makan bergizi gratis sudah boleh dijalankan. Dan mungkin kalau dari saya, evaluasi yang bisa diberikan itu dari sisi makanannya, mungkin bisa diberikan lebih banyak serat sesuai dengan isi piringku, dan mungkin juga bisa mengganti protein, jadi bukan cuma protein hewani, mungkin juga ada protein nabati. Selain itu dari sisi distribusi Kakak, jadi harapan itu semoga ke depan pemerintah itu dapat memeratakan untuk program makan bergizi ini Kakak. Iya sih, semoga di SMA 1 juga cepat, Amin, SMA yang lain, SMP sampai di SD TK juga semakin cepat. Oke Kristo, nah kalau begitu nih Kristo, dari pandangan Kristo, pemerintah harus buat apa sih supaya bisa memastikan bahwa kegiatan atau kebijakan program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan lancar? Oke Kakak. Kalau dari saya sendiri, yang harus pemerintah lakukan yang pertama itu adalah mengenali sekolah-sekolah. Jadi pemerintah harus melihat sekolah mana yang betul-betul memerlukan sekali untuk program makan bergizi gratis ini. Contohnya kayak gimana, sekolah-sekolah yang kayak gimana menurut Kristo yang sangat membutuhkan itu? Sekolah-sekolah yang mungkin ada di desa-desa atau ada di negeri-negeri yang sangat membutuhkan, dan bukan sekolah yang kayak sekolah ada di kota. Dan sekolah, tapi sekolah yang di kota berarti tidak membutuhkan? Membutuhkan dong Kakak. Berarti skala prioritas gitu ya? Skala prioritas Kakak. Selain itu pemerintah juga dapat melihat dan mengevaluasi sendiri dari siswa-siswa yang telah mendapatkan makan bergizi. Iya. Nah kalau dari Kristo tadi itu kan sudah menyebutkan dari skala prioritas, tapi kita juga sudah bahas terkait bagaimana responnya anak-anak. Tapi kalau menurut Kristo, kalau dari tenaga pendidik sendiri, guru, pokoknya semua elemen tenaga pendidik lah, menurut Kristo apakah mereka juga mendukung ataukah tidak ini dari pandangan Kristo? Kalau dari saya, guru pastinya akan mendukung dengan program ini, karena guru juga pasti terbantu Kakak. Kenapa tuh? Karena ya ketika seorang siswa itu sudah semangat untuk belajar, semangat untuk fokus untuk belajar, itu pasti guru akan senang karena guru akan menjelaskan dengan lebih mudah, guru akan lebih enjoy untuk mengajar Kakak.
Oke, nah berarti apakah dari yang kita bisa lihat bahwa anak-anak ini dengan adanya program makan bergizi gratis, kebiasaan mereka juga ikut berubah? Oh, tentu kakak. Iya ya. Iya. Dibuktikan oleh apa itu yang tadi Kristo bilang? Kalau dari kebiasaan pastinya dari kebiasaan seperti makan makanan bergizi itu pastinya akan mulai berubah. Mungkin kedepannya kalau sudah masuk ke dunia pekerjaan, dunia perkantoran, itu pasti akan membawa bekal sendiri. Iya. Selain itu juga mungkin dari sisi kesehatan seperti ketika sudah mendapat makanan bergizi mulai rajin untuk berolahraga atau Oke. rajin untuk mengkonsumsi vitamin. Jadi pasti kebiasaan akan berubah kakak. Oke, berarti ini ya yang tadi Kristo bilang nih, investasi kan? Iya, investasi kakak. Jadi bukan soal kenyangnya, Iya, tapi soal investasinya. investasinya, Kak. Oke, tapi itu kayaknya harus disosialisasi lebih Iya. dalam juga supaya sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan Maluku juga kan berpulau-pulau tuh. Iya. Jadi jangan sampai teman-teman kita, adik-adik kita di luar pulau juga ketinggalan informasi. Nah, kalau dari Kristo nih, apakah peran pemerintah bisa kita lihat sejauh ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pelosok khususnya di makanan bergizi gratis ini sudah mulai jalan ataukah belum? Kalau dari saya sendiri, untuk Kota Ambon pastinya sudah semakin diupayakan untuk informasi mengenai makan bergizi gratis ini sampai ke pelosok. Kalau untuk di Maluku sendiri sepertinya sedang diupayakan untuk sampai di kota-kota atau kabupaten di luar Kota Ambon, kakak. Nah, kalau dari pandangan Gen Z, kenapa sih masih diupayakan? Kayak kenapa sih kita belum bisa pemerataan di seluruh Maluku diadakan Iya. program makan bergizi gratis ini? Kenapa belum? Karena ya seperti yang tadi kakak sudah sampaikan kalau Maluku ini kan berpulau-pulau ya Iya. kakak. Distribusinya sudah pasti Oke. akan mahal berarti ya kakak. susahnya di distribusi. Iya, distribusi pasti akan menjadi tantangan. Kalau di kakak. Kota Ambon sendiri, Kristo, kenapa di SMA 1 belum, SMA 2 belum? Itu kenapa tuh? Kalau dari pandangan saya mungkin pemerintah juga melihat dari sisi SMA 1, SMA 2 atau SMA-SMA yang ada di kota, mungkin pemerintah merasa masih belum untuk mendapatkan atau di skala prioritasnya itu kakak. Oke, baik. Nah, tapi nih Kristo, kan banyak nih ya yang pro dan kontra. Nah, ada juga yang nge-hate yang kayak tadi kita sudah bahas. Nah, tapi dari sisi Kristo sendiri berada di posisi mana? Pro, menyetujui atau kontra nih? Tentu pro kakak. Kenapa pro? Karena saya merasa kalau program makan siang gratis ini akan sangat membantu kita sebagai pelajar maupun juga generasi muda kakak. Oke, berarti itu alasannya. Iya, alasannya. Tidak ada alasan lain. Tidak kakak. Oke, tapi ini kalau menurut Kristo sebagai anak forum anak juga dan juga teman-teman perwakilan dari Kota Ambon lah istilahnya, bagaimana sih kita harus menanggapi segala sebagai anak kita menanggapi segala hate comment untuk ajakan-ajakan jangan mendukung dan lain sebagainya? Oke kakak, kalau dari saya sendiri itu kita harus tetap berpikir positif kakak. Mungkin Positive hate comment, vibes. iya, mungkin komennya bilang kalau makanannya basi Wow. atau makanannya tidak enak. Itu kita harus sebagai generasi yang bijak ya kakak ya. Kita kan generasi melek teknologi. Oke. Itu kita harus cari dulu bukti atau kebenarannya. Nah, kalau sudah mengetahui bukti atau kebenarannya, baru kita melihat atau membagikan dari perspektif kita. Tapi jangan membagikan secara wah ini tidak betul nih. Oke, jadi harus beretika di Iya, media beretika sosial. juga, Nah, Kakak. tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait makan bergizi gratis di kalangan anak-anak khususnya di Gen Z dari pandangan kita-kita, Iya. kita pending dulu dan kita akan jeda setelah yang satu ini. Oke, Sobat Miku, kita sudah jumpa kembali lagi dan kita akan melanjutkan nih Kristo. Nah, Kristo tadi kan kita sudah bahas pro kontranya, tapi bagaimana sih kontribusi Forum Anak Kota Ambon supaya bisa mengajak teman-teman untuk mendukung program pemerintah ini khususnya makan bergizi gratis? Salah satu dari Forum Anak Kota Ambon sendiri itu dalam mendukung dengan contohnya kayak program dari Klaster 3. Oke. Selain itu juga Forum Anak Kota Ambon giat untuk memberikan informasi layak anak dan mungkin kedepannya akan mengenai ajakan terkait program makan bergizi gratis ini. Oh, Kakak. berarti ini by media sosial ya? Iya kakak. Oke. Nah, Kristo ini sebagai anak-anak ya, makan bergizi gratis. Bagaimana caranya supaya pemerintah bisa membuatnya lebih menarik untuk menarik perhatiannya anak-anak? Iya kakak.
Kalau dari saya sendiri ini karena untuk menarik anak-anak, jadi untuk hal yang menarik maka kita juga menggunakan anak-anak kakak. Contohnya seperti apa? Contohnya juga seperti kayak tadi forum anak. Selain itu juga mungkin bisa anak-anak yang sudah mendapatkan makan bergizi gratis ini memberikan review atau pendapat terkait makan bergizi gratis sendiri kakak. Mungkin lebih diperluas gitu Iya, ya. diperluas kakak. Selain itu mungkin dari pemerintah apa sih yang harus lebih menarik? Mungkin dari tempatnya ataukah ada hal lain yang Kristo mau bersaran kepada pemerintah? Kalau untuk makan bergizi gratis sendiri, mungkin untuk tempatnya bisa dibuat lebih menarik untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak SD ya TK kakak. dan Iya, juga SD ya. betul kakak. Berarti SMP dan SMA tidak mau? SD, SMP dan SMA sepertinya Tidak ya, perlu. Tidak perlu kakak. Oke, jadi itu pandangan Kristo. Iya. Nah, kalau begitu Kristo, apa sih harapannya ke depannya bagi program makan bergizi gratis ini? Harapannya itu semoga kedepannya program makan bergizi gratis ini dapat dilihat dan dilirik oleh semua pihak. Selain itu juga harapannya agar pemerataan dari PMBG ini dapat terselesaikan atau dapat tercapai di Oleh tahun semua. ini. Iya. Nah, kalau dari setiap daerah, menurut Kristo, apakah setiap daerah mempunyai kebutuhan yang sama atau tidak nih? Khususnya di Maluku nih, Iya. karena kan kita berpulau-pulau. Gimana? Kalau dari saya sendiri itu kebutuhannya pasti berbeda kakak. Karena contohnya kalau dari kebutuhan komoditas, misalnya di Ambon sendiri kebutuhan komoditasnya seperti seratnya itu contohnya ada daun kelor. Iya. Habis itu di Kota Tual sendiri itu ada komoditas seperti anggur laut lah. Wow, jadi itu berbeda-beda. Iya, tapi berbeda-beda. mempunyai gizi yang sama. Sama, gitu Kak. ya. Iya. Tinggal bagaimana diberdayakan aja. Betul kakak. Nah, kalau dari Kristo, kita tadi kan sudah bahas bagaimana tantangannya, Ya. gitu ya. Bagaimana sih cara dari pandangan Gen Z, pandangan kita, solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Kalau solusinya sendiri itu pastinya akan kembali lagi kepada pemerintah. Namun kalau menurut saya itu dengan memanfaatkan komoditas-komoditas yang ada pada daerah masing-masing kakak. Contohnya seperti pemanfaatan lat atau pemanfaatan daun kelor atau seperti umbi-umbian kakak Iya, di Maluku ini kakak. Kalau solusi terkait teman-teman kita yang masih kontra dengan program ini bagaimana, Chris? Kalau untuk teman-teman yang kontra pastinya tidak ada hal yang disetujui oleh semua orang kan kakak. Iya sih, pasti Dan- ada saja yang Iya. dicari Iya, celahnya. dicari. Nah, kalau dari saya itu teman-teman yang kontra ini harus diberikan pemahaman terkait manfaat dari makan bergizi gratis ini kakak, dan harus seperti memberikan pemahaman lebih jauh kepada mereka kakak. Oke, luar biasa ya. Sudah banyak hal yang kita bahas juga, banyak insight baru yang kita dapatkan. Sobat-sobat kita di rumah sangat pengen tahu nih motivasinya dari Kristo apa untuk bisa berkembang di forum anak. Jadi apa sih motivasinya Kristo untuk bisa berada di organisasi-organisasi, di forum anak, atau berada sebagai aktivis ya, aktivis hak anak? Ya kakak. Kalau saya sendiri motivasi utama saya tentunya untuk menjadi yang terbaik dan untuk memuliakan Tuhan tentunya Luar kakak. biasa. Selain itu juga saya ingin menjadi pelopor dan pelapor hak-hak anak. Contohnya seperti makan bergizi gratis ini Oke. harus disupport, Ya, benar, dipelopori terus kakak. Oke, Sobat Miku juga tenang aja, kita masih membahas juga, tadi kita sudah banyak tentang gizi. Kita akan spill sedikit ya Kakak Kristo terkait forum anak mungkin ya. Iya. Siapa tahu teman-teman di rumah pengen join juga, kayak melihat Kakak Kristo, wah hebat banget. Kakak Kristo di forum anak itu ada selain klaster 3, ada klaster apa lagi nih yang menurut Kak Kristo yang menarik? Kalau klaster pasti semuanya menarik Iya kan Kak sih. Jel. Apa yang menurut Kak Kristo yang mau Kak Kristo menonjolkan? Kalau dari saya sendiri pasti tentunya membanggakan klaster 3. Oke. Selain itu juga ada klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Itu apa tuh Kakak? Kalau klaster 1 sendiri itu untuk mempelopori hak-hak anak pada bidang hak sipil. Contohnya kartu keluarga, selain itu juga akte kelahiran, Oke. dan kartu identitas anak. KIA. Jadi Iya. pastikan teman-teman sudah punya hak identitas juga ya guys. Nah Kristo, untuk di forum anak cara joinnya kayak gimana? Kalau untuk join forum anak sendiri, forum anak itu terdapat periodisasi. Kalau untuk sekarang, periodisasi itu dari 2024-2026. Dan teman-teman tinggal pantau saja nanti tahun 2026 apakah ada pembukaan, teman-teman bisa join. Oke, selain di forum anak ya, forum anak Kota Ambon, Kristo juga terlibat di organisasi lain, ada gak? Kalau untuk sekolah OSIS kakak. OSIS. Iya. Kristo sebagai apa di OSIS? Kalau di OSIS sebagai anggota bidang 4 kakak. Luar biasa ya. Iya. Itu
bidang 4 terkait apa? Kalau bidang 4 itu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan kreativitas kakak. Jadi itu ya mengurusi kegiatan-kegiatan Porseni seperti Porseni itu ya? kakak, ya. Luar biasa. Selain dari kegiatan organisasi Kristo, apakah Kristo pernah mendapatkan prestasi-prestasi yang lain gitu misalnya yang bisa berbagi ke teman-teman kita, sobat Miku kita, siapa tahu teman-teman juga termotivasi. Karena dari tadi kita sudah membahas banyak terkait gizi nih dan pasti mereka membahas Kakak Kristo juga nih. Kakak Kristo ini sebenarnya siapa ya? Oke, lanjut Kak Kristo. Apa? Kalau untuk sekarang puji Tuhan kemarin dapat juara 1 lomba karya tulis ilmiah Wah, kakak. keren. Ini di Kota Ambon. Kota Ambon kakak. Oke. Ya, selain itu juga kemarin dapat medali perak pada bidang biologi Olimpiade dari Universitas Patimura. Iya. Oke, jadi luar biasa kan Sobat Miku. Tidak salah kalau Kristo membahas tentang gizi karena dia juga juara Olimpiade Biologi. Oke, nah Kristo yang sangat keren ini akan memberikan pesan ya buat teman-teman kita, motivasi bagi teman-teman Miku kita di rumah. Silakan Kristo. Teman-teman semua, teman-teman semua kedepannya harus tetap memperhatikan isi piringku. Selain itu juga memperhatikan gizi, karena gizi akan menjadi investasi kita, investasi terbesar dan terbaik kita untuk masa depan kita menuju Indonesia Emas 2045. Oke, keren sekali Kristo, terima kasih. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini dan juga teman-teman di rumah, sobat Miku kita, mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Jadi kita yakin bahwa semua yang kita sudah bahas ini akan memberikan dampak positif bagi kita semua, khususnya teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, teman-teman, kita akan ketemu di lain waktu. Untuk itu, saya Miku Jelisha mau mengajak teman-teman untuk terus pantau media sosial TVRI Maluku. Kita ada di YouTube, Facebook, di Instagram, di TikTok. Dan jangan lupa untuk terus pantau kita untuk informasi yang lebih update. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika kita tidak bisa membahas lebih lama ya, Kristo. Iya, Tetapi terima Kak. kasih banyak. Jelisha yakin segala insight sudah didapatkan oleh teman-teman di rumah. Dan Sobat Miku jangan lupa untuk terus saksikan program TVRI lainnya dengan terus update di media sosial kita. Terus pantau karena akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.